Nominasi dari calon guru penggerak angkatan ke-7. Yang keempat, sesi tanya jawab diseminasi, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, marilah kita buka acara hari ini dengan bersama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan Kepala SMP Negeri 2 Pucu kepada yang terhormat Ibu Tri Utami SPG, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Memperoleh hal yang banyak dari diseminasi dari Pak Kustur hari ini. Dari guru penggerak ini, dari calon guru penggerak ini banyak hal yang bisa kita pelajari, praktek-praktek baik yang beliau pelajari dan beliau praktekkan di sekolah kita, insya Allah akan memberikan energi positif, memberikan kreativitas dan kemampuan belajar kita atau kompetensi kita dalam belajar akan bertambah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selamat bagi Pak Kustur. Wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada Ibu Kepala SMPN 2 Pucu yang saya hormati, kepada Bapak Ibu guru yang hebat SMPN 2 Pucu yang berbahagia, puja puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita senantiasa diberi nikmat sehat, nikmat kesehatan yang tiada tara, sehingga kita dapat bersua di sini gedung lab IPA SMPN 2 Pucu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas beliau junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Guru SMPN 2 Pucu yang hebat, sebelumnya kami mohon maaf, bukannya kali ini kami calon guru penggerak menggurui panjenengan, tetapi kita di sini adalah belajar bersama. Begitu. Sebelumnya ini adalah tugas akhir dari modul 1 calon guru penggerak, di mana modul 1 itu terdiri dari 1.1, 1.2, 1.3, dan yang terakhir adalah 1.4 yang berupa aksi nyata untuk diseminasikan. Tugas akhir di modul 1. Dalam modul 1, saya mengambil judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Next. Selamat datang para guru hebat SMPN 2 Pucu. Ya. Konsep utama dalam budaya positif ada 7 yang saya pelajari bersama fasilitator saya Bapak Abu Ahmad dari Bondowoso. Di antaranya ada paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi belajar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ada 7. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran paradigma baru ini prinsip belajarnya adalah berdiferensi. Kita mengacu pada pembelajaran yang lama, di mana kita belum bisa membedakan mana satu anak yang lainnya, tetapi ada diferensi. Anak murid adalah unik, jadi murid adalah unik bagi kita. Tiap-tiap murid pasti mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menyamakan ratakan dengan murid kita satu dengan yang lain. Itulah paradigma dari profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama adalah berkepentingan, yang pertama adalah iman dan takwa, berpikir global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Semuanya ada di profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif. Bapak Ibu guru yang hebat, definisi disiplin positif. Apakah disiplin? Mungkin Bapak Ibu yang tahu apakah definisi positif dari disiplin.
kata-kata disiplin. Disiplin dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dengan kepatuhan, seseorang, anak, murid kita cenderung dengan tidak nyaman. Murid kita tidak nyaman dengan kata-kata disiplin. Itu adalah yang pertama dalam budaya kata disiplin. Jadi seakan-akan tidak nyamanlah, tidak enak dengan kata-kata disiplin, karena itu adalah mengikat sekali dengan peraturan. Berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan, berdasarkan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik, motivasi yang di dalam pribadi anak, bukan ekstrinsik. Di dalam diri anak, mulai dari diri. Kita membiasakan anak, kita harus memulai dari kita sendiri. Murid kita menganggap kita sebagai idolanya, guru sebagai idolanya. Jadi kita harus memulai dari diri sendiri sebelum kita ke murid kita. Next, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin dengan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman. Kita ingat kata disiplin tadi adalah sesuatu yang mengikat. Anak nanti pasti dengan disiplin ada sogokannya, ada ancaman yang jelas, ada ancamannya karena disiplin tadi. Next. Yang ketiga adalah bertahan hidup. Dengan anak dengan disiplin tadi pasti mempunyai beberapa kebutuhan. Anak dengan disiplin tadi pasti mempunyai beberapa kebutuhan. Yang pertama adalah ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, survival. Ada kebutuhan hidup, makan, minum, tempat tinggal, sandang, pangan, termasuk kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan hidup yang pertama. Yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima, love and love. Kita sering di dalam kelas menerima anak-anak, menerima murid-murid kita diperhatikan. Istilahnya adalah caper, ya, cari perhatian. Nah, itu adalah pertumbuhan anak. Minta kasih sayang. Mungkin di rumah murid kita belum ada kasih sayang orang tua. Nah, sebagai orang tua yang kedua, kita perlu love and love, minta kasih sayang, caper. Itu adalah pergaulan anak murid kita sendiri. Yang ketiga adalah kebebasan, free. Anak ingin bebas, tidak terikat dengan sesuatu apapun, bebasnya. 4. Kesenangan, fun. Dia mencari kesenangan pribadinya. Dengan apa? Dengan belajar. Di mana-mana dia akan mencari kesenangan sendiri-sendiri. Yang penting adalah konsep kita adalah tetap belajar. Terakhir adalah penguasaan, power. Dia mempunyai kekuasaan. Seakan-akan anak itu kalau dimintai tolong bapak ibu guru, dia satu sisi dia ingin mencari kekuasaan, sebagai murid teladan. Next. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi berarti semangat. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nih, yang pertama disiplin tadi. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Murid karena disiplin takut dihukum. Dia takutnya karena dihukum. Itu disiplin. Takut itu termasuk jenis motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar, bukan dalam diri kita sendiri. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia melakukan sesuatu, melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan, penghargaan. Merupakan motivasi ekstrinsik juga. Motivasi yang berasal dari luar karena dia ingin mendapat upah atau imbalan. Menghargai nilai-nilai
melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan prinsip implisit. Jadi dia melakukan sesuatu tanpa disuruh, tanpa apakah dia langsung tanggap. Itu adalah motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, motivasi yang berasal dari dalam. Ini jangkanya berarti jangka panjang. Motivasinya dari dalam diri kita. Motivasinya adalah motivasi jangka panjang. Yang ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman. Hukuman biasanya menyakitkan. Hukuman biasa menyakitkan. Tidak nyaman. Murid takut. Murid menyebutkan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Konsep disiplin penghargaan tidak efektif, merusak, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Itu adalah konsep disiplin yang tidak berhasil. Oke, next. Berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi. Penguatan jangka pendek. Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengulangi kesalahan. Jadi konsekuensinya adalah penguatan yang jangka pendek. Jadi waktunya jangan dibandingkan dengan motivasi yang ada di dirinya sendiri. Konsekuensi perlu monitoring, perlu pengawasan, stimulus rangsangan untuk jawab, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengulangi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus dan pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini adalah restitusi, perbaikan. Next. Konsep selanjutnya, konsep disiplin pendekatan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Menanamkan disiplin positif pada murid agar dia mempunyai motivasi intrinsik di dalamnya. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini adalah yang terbaik restitusi. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari sebuah kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan pada fokus dan solusi, mencari solusi. Apa perbedaannya dengan restitusi tadi? Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman tadi adalah sifatnya adalah mengikat, murid tidak nyaman. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya, guru menghukum murid tersebut hormat pada bendera 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu adalah hukuman bagi seorang pendidik guru. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi apabila ada siswa yang tidak mengerjakan PR, muridnya tidak PR, dihukum 10 menit hormat pada bendera. Konsekuensinya adalah atau mengerjakan PR saat istirahat 3 kali lipat, sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan menghormati peraturan, konsekuensi dan hukuman, ada perbedaan yang jelas. Yang terakhir, restitusi, proses perbaikan. Guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, guru menanyakan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah restitusi. Jadi lebih menguntungkan pada murid. Kita selalu berpihak pada murid, bukan ke guru. Yang melayani kita adalah, jadi dibalik, yang melayani murid adalah kita dibalik lagi. Ya, saya
yang kelima, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru sebagai teman atau sahabat. Guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Ini ada 5 kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, sahabat, pemantau dan manajer. Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus: siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum: patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Pembuat rasa bersalah: berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa sama kamu. Membuat rasa bersalah, dia merasa bersalah kalau ditanya seperti itu. Sebagai teman, sebagai sahabat, ayolah yang tertib buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, tak usah kita sebagai teman, sahabat. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa ketentuan dan konsekuensinya? Pemantau, mengawasi. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Dia akan berpikir. Berpikir ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan lagi murid bisa berpikir. Next. Sejenak mari kita lihat contoh video. Contoh video. Sejenak mari kita lihat video. Topik itu tuh. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen belajar. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Gak gitu-gitu amat Mana? Pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah kabinet kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kenapa? Kamu lihat itu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sama lapangan basket. Posisi aku biasanya
Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana. Ibu tanya sih urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang
Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Demikian video sekilas berapa menit tadi ya. Ya, kembali ke 7. Oke. Nah, mari kita koreksi diri kita sendiri, Bapak guru hebat. Posisi mana kira-kira diri kita sendiri? Apakah posisi penghukum, guru sebagai seorang penghukum, rasa bersalah sebagai teman sahabat, pemantau, adalah yang terakhir adalah manajer. Yang kita harapkan adalah guru sebagai seorang manajer. Next. Yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kok tidak peraturan? Karena peraturan adalah lebih mengikat. Karena ada ancaman tadi, itu peraturan. Beda dengan keyakinan. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan jalur berdasarkan kendaraan roda 2? Jawabannya adalah biar selamat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Jawabannya adalah biar sehat. Itu adalah keyakinan kelas. Contoh. Next, yang ke-6, keyakinan kelas. Kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas. Yang pertama, guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan. Kita diskusikan peraturan, diskusi tentang peraturan, apa itu peraturan, apa itu keyakinan. Kemudian kita rumuskan menjadi peraturan menjadi yakin. Jadi peraturan juga menjadi keyakinan. Karena peraturan adalah sifatnya adalah ancaman, kalau keyakinan adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Kemudian kita belajar dan rumuskan, kita tempelkan di dalam kelas. Menempelkan keyakinan di dalam kelas. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Next. Keyakinan kelas yang telah dibentuk, yang telah saya bentuk di kelas 8E selaku wali kelasnya. Contohnya adalah disiplin waktu. Disiplin waktu. Biasanya kalau peraturan, contoh peraturan datang 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Nah, kita ubah dengan disiplin waktu. Semua disiplin waktu akan merangkum di dalam disiplin. 2. Belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. Belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. Dengan antusias dan semangat anak dan percaya diri, semuanya akan tercover di dalam nomor 2. 3. Saling menjaga kebersihan dan keindahan. Saling menjaga kebersihan dan keindahan. Jadi tidak ada sanksinya.
tidak ada sanksinya keyakinan kelas. Semuanya ikut agrargeni, memiliki. Yang keempat adalah saling menghormati bersama. Saling menghormati bersama. Biasanya kita lihat di dalam kelas anak itu suka membuli nama-nama ayah ibu kita, ngomongin bapak ibu, ngomongin iluk bapak ibu. Jadi itu sebagai bulian. Itu kita rangkum dengan saling menghormati bersama, saling membantu dan bekerja sama, saling bantu dan bekerja sama. Yang keenam, menghargai guru atau teman yang sedang bicara. Biasanya kalau bapak ibu guru di dalam kelas lagi ngajar, dia cerita sendiri, nah itu tidak menghargai. Teman juga sama. Nanti april agak rame, kita bentuk keyakinan kelas saling menghargai guru atau teman yang sedang bicara. Tidak hanya guru saja, tapi juga teman yang sedang bicara kita perlu jaga. Yang ketujuh, selalu menerapkan 6S. Biasanya kita dapat 6, 4, 5. Kemarin saya dengan Fasil, bagaimana Kak? Pak, boleh kok Kak saya pakai 6S? Apa Pak itu? Saya kasih 1, sabar. Jadi sopan, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Yang terakhir adalah sabar. Oh boleh, tidak apa-apa. Itu adalah inti yang bagus. Next, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Dengan gemar membaca menulis, anak akan muncul kreativitas dan inovatifnya di media-media sosial. Next. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak, lebih jelas dari peraturan. Lebih jelas dari peraturan, lebih abstrak. Sedikit saja agar mudah diingat. Contoh tadi adalah disiplin waktu. Itu adalah hemat kata. Disiplin waktu, menghargai. Yang ketiga adalah berupa pernyataan universal. Berupa pernyataan universal umum. Tidak difokuskan pada salah, tidak menyudutkan salah satu pihak, tapi bersifat untuk umum, universal, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar tidak diterapkan. Apakah boleh kelas 8E memakai kelas yang ini berbeda dengan kelas 8F, 8A? Boleh, sesuai dengan kondisi kelasnya. Dibuat dalam bentuk kalimat yang positif, bukan negatif. Sekali lagi dalam bentuk positif. Jadi tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi. Tidak boleh biasanya tidak boleh berjalan waktu guru mengajar. Itu adalah kalimat yang negatif. Bagaimana pemecahannya? Duduk dengan rajin, boleh. Lanjut, semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi saat membuat keyakinan kelas yang kita libatkan adalah guru, siswa, guru dan murid yang kita libatkan. Tidak diri kita sendiri, tidak murid sendiri, tidak guru sendiri, dilibatkan semua. Next. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi tadi adalah proses menciptakan suatu keadaan agar murid diterima di sekelompoknya karena dia memiliki kesalahan. Ini konsep dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah stabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah karena semua perilaku memiliki alasan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kasus 8E yang ditangani Pak Ustadz kemarin, Melisa setiap hari kedapatan tertidur dalam kelas, guru mata pelajaran IPS melaporkannya kepada wali kelasnya. Ya, video. Langsung ke video. Turu bersama ya.
Setting buka deh. Belajar ya. Bapak Ibu guru hebat, ini adalah salah satu keyakinan kelas yang terbentuk dan kita masukkan di dalam testimoni, di dalam restitusi pemecahan masalah. Next. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, simpulan. Jadi simpulannya adalah mulai dari awal sampai terakhir saya simpulkan dalam menyusun program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Guru mampu bereaksi pada posisi kontrolnya saat ini, yakni perjalanan dirinya sebagai seorang among, seorang posisi manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dicuplik dari Diajar Dewata, Standar Nasional BNSFP. Semoga sesi belajar kali ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar Pancasila. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Selamat Pak Dokter. Terima kasih yang disampaikan kepada Bapak Pastor atas paparan dari diseminasinya. Kegiatan selanjutnya yakni adalah tanya jawab, sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin
bertanya terkait materi yang telah dipaparkan tadi bisa disampaikan. Monggo, kira-kira siapa yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan. Oke, silakan monggo buktikan. Terima kasih untuk waktunya. Saya bertanya sebagai guru kan, 5 posisi kontrol tadi itu jujur kalau saya sendiri kan kadang masih ada mungkin kadang pernah di posisi 1, pernah di posisi 2, pernah di posisi 3, mungkin satu kali sudah sampai di posisi 5, tapi suatu saat kembali lagi ke posisi 1 kalau kurang bisa menahan kesabaran ketika bersama anak-anak. Itu bagaimana supaya saya bisa mengendalikan, bisa istiqomah di posisi yang kelima? Mau langsung dijawab apa ditambahin dulu Pak Pastor? Bisa ditambah lagi. Baik Bapak Ibu yang lain, monggo Bu Ade. Terima kasih atas waktunya. Dari yang disampaikan tadi ada satu pertanyaan untuk saya, mungkin juga untuk Bapak Ibu yang lain. Apa yang diterapkan di sekolah ini kira-kira menurut Bapak penyaji tadi, nilai kebajikan apa, contoh nilai kebajikan apa yang bisa diterapkan di sekolah, terutama di sekolah negeri. Dari yang sudah contohkan tadi. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Bu Dika dan Ibu Ani. Kira-kira mau langsung jawab sekarang ya Pak? Terima kasih. Saya jawab. Mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Dika tadi. Kadang kita berada di posisi ada 5 kontrol, penghukum, rasa bersalah, sebagai sahabat teman, pemantau, manajer. Kadang kita berada di posisi 1, 3, kita nggak stabil. Maka dari itu saya tanya kepada Fasil, bolehkah ini ditambah 6S? Sabar, boleh, nggak apa-apa, sesuai dengan situasi kondisi di sekolah kita. Jadi ada 6S tadi: sopan, santun, salam, sapa, senyum, yang terakhir adalah sabar. Begitu. Yang kedua, saya jawab dari Bu Ali. Dari Bu Ali tadi pertanyaannya contoh real. Kita kembali ke slide 1. Coba slide 1. Kita kembali ke slide 1. Ke slide 1. Jelasnya, karakter apa yang dibutuhkan di dalam sekolah kita yang perlu kita terapkan dalam sehari-hari? Jelasnya adalah di profil pelajar Pancasila. Ada di profil pelajar Pancasila 5P. Apa itu? 5P: penguatan, project penguatan profil pelajar Pancasila. Projectnya apa? Profilnya siapa? Profil pelajar yang bagaimana? Yang berpancasila. Profil pelajar Pancasila yang terdiri dari berapa? 6. Iman takwa, berkebudayaan global, gotong royong, kreatif, nalar kritis, dan mandiri. Ini yang kita terapkan dalam lingkungan sekolah. Begitu saya kira. Kurang dan lebihnya ada lagi. Kembali ke moderator. Baik Bapak Ibu, tadi adalah jawaban dari Bapak Apostol. Kira-kira ada pertanyaan lagi monggo dari Bapak Ibu semua? Pas ya, cukup ya. Baik.
dulu untuk Bapak Kustur. Baik Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara dari kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif dari Bapak Kustur calon guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2022. Semoga apa yang beliau paparkan, apa yang beliau sampaikan membawa manfaat bagi kita semua dan tentunya bisa dilaksanakan. Amin. Bapak Ibu, marilah kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian dari saya merasa undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badin, di mata ini iya. Saya dari Pak Kustur mengajar di SMP Negeri 2 Puncu. Menurut saya, dari paparan yang telah disampaikan oleh Pak Kustur mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah kita, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak siswa di sekolah ini yang sudah disiplin, tetapi disiplinnya itu dari secara ekstrinsik saja, belum dari dirinya sendiri. Nah, dari sini juga untuk kami sebagai guru di SMP Negeri 2 Puncu bisa menjadi tahu bagaimana kita memposisikan diri kita kepada murid, apakah sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, ataukah sebagai manajer. Kita juga menjadi tahu menanamkan perilaku disiplin positif itu baik kepada murid maupun kepada diri kita sendiri. Dan semoga adanya diseminasi budaya positif di sekolah ini bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kami untuk membantu siswa-siswi kami berkarakter dan berprofil pelajar Pancasila. Demikian testimoni rekan kerja dari Pak Kustur, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Utami SPD sebagai Kepala SMP Negeri 2 Puncu, di mana Bapak Kustur mengajar. Bapak Kustur adalah salah satu calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya sangat bangga dengan Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Puncu karena memiliki semangat dan dedikasi yang tinggi terhadap profesinya, khususnya Bapak Kustur yang dalam hal ini sebagai guru penggerak. Hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 kemarin, beliau mengadakan diseminasi pengimbasan budaya positif yang dipaparkan kepada rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Puncu. Ini merupakan sebuah aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Bapak Kustur ini merupakan hal yang permanen atau terus terlaksana. Jangan seperti magnet. Kenapa? Karena kalau magnet dilepas, berarti pengimbasan ini juga akan hilang. Mudah-mudahan diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Kustur akan menjadi motivasi dan contoh yang baik bagi Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Puncu dan memberikan dampak yang positif bagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Puncu. Demikian testimoni saya terhadap apa yang setelah dilakukan oleh Pak Kustur sebagai guru penggerak dalam melaksanakan diseminasi di SMP Negeri 2 Puncu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.